Shalom semuanya, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan di dalam setiap kehidupan kita, dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Sebab itu Dia sungguh amat baik dan sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepadanya sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Banyak segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita percayai, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Banyak yang Engkau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan bersama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami katakan untuk bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ini kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa
jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah online kita ini sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin, amin, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dalam ibadah online dan juga melalui radio siaran Iktus di gelombang 96,5 FM. Saya berdoa, kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita semuanya, baik Bapak Ibu yang ada di keluarga-keluarga, di rumah-rumah, maupun mungkin dengan mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, Dia senantiasa hadir memberkati ibadah kita. Selamat beribadah dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya. Silakan Pak Anto. Terima kasih. Sekali lagi shalom saudaraku. Shalom. Kita yakin dan percaya Tuhan Allah yang sungguh baik dan sangat baik akan senantiasa bertahta di dalam setiap puji-pujian kita. Dan kita boleh yakin dan percaya kekuatannya, kuasanya akan memampukan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh melakukan setiap aktivitas di dalam kehidupan kita bersama. Dan yakinilah bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan. Sebab Allah yang bertata di dalam setiap pujian-pujian umat-Nya. Kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah
pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkamkan kuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkamkan kuatan lawan. Kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkamkan kuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan kuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan kuatan lawan. Sekali lagi mau katakan haleluya. Sebab Allah Tuhan adalah Allah yang besar dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita yakin karyanya, kuasanya besar di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dalam sukacita Tuhan boleh melimpah atas kehidupan kita bersama-sama. Dan dalam kuasanya boleh mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sorakan haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Mari kita katakan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus gawat perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan bersama-sama sekali lagi. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya kira dan percaya sukacita surga yang boleh melimpah atas kehidupan kita, saudaraku. Dan saat ini kita boleh bawa untuk setiap potongan doa, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, yakinlah bahwa janji Tuhan
adalah janji yang sungguh ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, Yesus Tuhan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu. Berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau jalannya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jangan semua katakan bersama-sama, kami percaya kepada-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau jalannya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Lagi mau katakan bersama-sama, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita akan berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan Yesus,
Kami mau tetap mengarahkan mata kami. Kami mau tetap mengarahkan iman kami hanya kepadamu. Di tengah-tengah situasi virus corona yang memakan begitu banyak korban di berbagai negara, bahkan di negara kami Indonesia. Dan dampaknya adalah bahwa ada begitu banyak orang yang berduka dan kehilangan. Ada banyak orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Ada orang-orang yang secara ekonomi Tuhan mengalami kesulitan demi kesulitan. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menurunkan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini dan bagi dunia ini. Ampuni akan dosa-dosa kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, virus corona ini menyadarkan kami kembali betapa lemahnya kami, tidak berdayanya kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami hanya bergantung hanya kepadamu. Dan saat ini kami minta belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan kekebalan tubuh, imunitas yang lebih kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Dan juga kepada semua orang Tuhan di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan, Kau juga yang akan menolong kami, bahwa orang-orang di sekitar kami tetap baik dan tetap sehat. Oh, oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami juga mau menyatukan hati kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kau sendiri juga yang akan menghancurkan kuasa daripada virus corona ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau akan menolong semua anak-anak-Mu, menolong sehingga semua kegiatan ekonomi, kesehatan kembali berjalan dengan baik dan normal. Mari Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para medis, rumah sakit, dokter dan para perawat yang berada di garda paling depan. Oh Tuhan Yesus, Kau tetap melindungi mereka Tuhan. Tuhan yang akan menolong mereka semuanya. Keluarga-keluarganya juga dilindungi Tuhan. Tapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau sendiri yang akan memberi kekuatan, memberikan pengharapan dan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, ketika kami bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah, Tuhan juga yang akan menolong sehingga semuanya terjalin hubungan keluarga yang lebih baik. Sementara itu kami juga sadar ada banyak di antara kami, termasuk anak-anak-Mu yang saat ini mendengar maupun melihat tayangan ini, yang tetap harus bekerja di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Oh Tuhan Yesus, Kau juga yang akan memberkati, Kau yang akan menolong semuanya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan juga tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kau menolong setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, inilah permohonan kami dengan segala kerendahan hati. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk bangsa ini, untuk dunia ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dan sementara itu Tuhan, biarlah ketika kami juga beribadah secara online, hati kami tetap diliputi oleh sukacita, tetap diliputi oleh damai sejahtera. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami boleh merasakan satu tali ikatan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Presiden sampai jajaran di bawahnya, untuk dengan pertolongan dan hikmat Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik demi kesehatan dan demi perlindungan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang 2 minggu yang lalu. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, bahkan sulit semacam ini, Tuhan tetap memberikan kepada mereka juga damai sejahtera. Kami berdoa untuk Dr. Dedi Cahyono, Yuswa Aji Widyatama, Dr. Yuas Mikael Angelo Sukamto, Hana Rizky Andriani, Paulus Sukamto, Francisca Wiratmi, Yokebet Pujiati Ningsih, Siane Almelia, Ibu Sri Rezeki Rahel Ira Fitriana,
Sumini Rumiati, Elvi Damayanti, dan Sofia Filiana Jonathan. Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan, penyertaan tangan Tuhan, Tuhan turunkan atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa, syafaat kami, dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kita terbuka dan kita akan melantunkan satu pujian lebih dahulu. Mari setiap kita buka hati kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya dan berdoa kepadanya, bahwa Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli bagi saya dan saudara. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun aku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi mau katakan bersama-sama, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang tak pernah kami pikirkan, bahkan tak pernah dilihat dengan mata, tak pernah didengar dengan telinga, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap orang. Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit semacam ini. Tapi kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Semua kami diberkati, semua kami ditolong, semua kami dilindungi, semua kami mendapat yang terbaik dari surga. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan bersabdalah kepada kami. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama itulah kami sudah berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, kuasa doa yang tak terbatas. Saya berdoa walaupun kita secara online ibadah kita maupun lewat audio saja di radio siaran Iktus, tapi saya berdoa biar firman ini akan memberkati kita semuanya. Mari kita terus berdoa. Saya percaya kuasa doa itu lebih dari segalanya. Dan bukan secara kebetulan tema kita di minggu terakhir tanggal 29 ini adalah tentang kuasa doa yang tak terbatas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa dunia saat ini sedang mengalami pandemi yang begitu luar biasa. Mewabah di hampir semua negara. Dan COVID-19 ini seolah-olah tidak lagi membedakan orang-orang yang disasar. Bangsa yang maju, bangsa yang modern, maupun bangsa
di negara-negara berkembang. Orang-orang yang mempunyai tingkat sosial yang begitu kaya maupun orang-orang yang sederhana. Dan akibatnya kita tahu bersama, banyak negara di lockdown, banyak penerbangan dibatalkan, roda perekonomian menjadi tersendat. Dan lebih daripada itu, ada banyak korban, baik yang meninggal maupun yang positif dan tersuspek. Dan lebih daripada itu juga, virus ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Bahwa bukan hanya virus ini saja yang menakutkan, tetapi orang-orang bahkan di seluruh dunia mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dengan jelas di sini Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang bukan lagi mati ketakutan karena virus. Orang bisa mati ketakutan, saudaraku, karena kecemasan. Beberapa orang mulai takut, beberapa orang mulai cemas sampai pada akhirnya mereka yang tidak pernah sakit pun akhirnya menjadi sakit. Imunisasi daya tahan tubuh mereka menurun. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Lukas 21 ayat 26 diterjemahkan demikian. Manusia akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Sebab para penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya hal yang sama juga walaupun kita anak-anak Tuhan. Sedikit banyak kita mengalami apa yang namanya ketakutan. Mengalami kecemasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu tidak heran. Termometer dahi kosong, masker kosong. Karena apa? Karena semua orang mencoba membeli sebanyak mungkin. Dan ini sudah menjadi barang yang biasa. Kalau kita tanya ke apotek untuk beli masker, untuk beli termometer dan sebagainya, kosong semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita catat bersama. Bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa saudaraku? Karena saya akan tunjukkan kepada saudara, ketika kita punya roh ketakutan, maka apa yang akan terjadi? Roh ketakutan itu kebalikan daripada apa yang kita baca tadi. Kalau tadi bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan, ya. Karena apa? Ketakutan itu akan membawa kita kepada kelemahan. Kelemahan. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang takut sehingga dia membawa kelemahan. Yang paling utama adalah kelemahan apa? Kelemahan pada imunitas dirinya sendiri. Ketika orang takut, saudara, itu membawa kelemahan pada imunitas, yaitu sistem kekebalan tubuhnya. Beberapa di antara saudara, banyak di antara saudara, telah saya kirimi dari beberapa ahli
bahwa hati-hati, bahwa sekarang ini yang menyerang manusia bukan hanya virus corona yang menyerang ragawi manusia, yaitu paru-paru kita mengalami pneumonia, tetapi lebih daripada itu hari-hari ini yang diserang itu adalah mental dan jiwa kita. Sehingga orangnya mungkin tidak kena virus corona, tetapi saudaraku, kesehatan mentalnya menjadi terganggu, menjadi lemah saudaraku. Karena apa? Begitu takut. Nah, di sidang jemaat, kalau Anda belum masuk kepada grup publik kita, silahkan masuk. Hubungi hamba-hamba Tuhan yang ada. Silahkan Anda memasukkan nomor WA Anda, supaya kami bisa menginfokan apa yang penting untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemahan. Kemudian apa? Kalau tadi kekuatan, sekarang justru kalau kita ketakutan, kalau tadi kan kasih. Roh Tuhan itu memberi kepada kita kasih, ya. Coba kita lihat sebentar. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, tadi kelemahan, ini kasih. Kasih itu apa? Ternyata lawannya ketika roh ketakutan itu membawa kita kepada keegoisan. Egois, saudaraku. Roh ketakutan membawa kita egois. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita takut, kita panik. Ada banyak orang yang memborong kebutuhan dasar manusia. Sehingga apa yang terjadi? Hanya yang kaya, yang punya uang, mungkin akan menimbun sedemikian banyak. Sedangkan mereka, saudaraku, yang sehari-hari harus hidup dari uang yang juga diterima sehari-hari tidak akan memperoleh apa-apa. Oleh karena itu saudara jangan panik. Jangan panik. Jangan takut karena ketakutan membawa kepada keegoisan. Dan seringkali kita mementingkan diri kita sendiri ketika kita takut. Yang penting adalah bahwa kita selamat. Yang lain terserah. Dan ketakutan juga membawa kita kepada apa? Kekacauan. Kekacauan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi akan menjadi kacau. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapinya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan kita. Menarik saudaraku, karena Tuhan Yesus pernah mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Dan apa yang dia lakukan? Itulah yang akan kita lihat. Lukas pasal 22 ayat 44 berkata demikian saudara. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah saat-saat yang luar biasa. Ketika Yesus berada di taman Getsemane. Dan Alkitab dengan Lukas berkata bahwa ia yaitu Yesus sangat ketakutan. Sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Dia tahu persis saudara bahwa dia harus menanggung dosa umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, dia tidak hanya sekedar menghadapi virus, saudaraku. Tetapi lebih daripada itu, dosa, saudaraku apa? Dosa seluruh dunia ini. Kita yang baru menghadapi virus, kita ketakutan, tapi Yesus lebih lagi. Karena dia tahu, dia harus menanggung semuanya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena hanya manusia yang tanpa kesalahanlah yang menggantikan kita manusia yang berdosa. Sebagai Allah dia tahu persis betapa menderitanya.
apa yang harus dia tanggung. Dan itu yang dalam Paskah kita peringati dalam peristiwa Jumat Agung. Ia sangat ketakutan, tapi apa yang dia lakukan, saudaraku? Inilah yang Tuhan lakukan ketika dia ketakutan. Saudara. Dan ini juga menjadi bagian dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia katakan apa? Makin sungguh-sungguh berdoa. Makin sungguh-sungguh berdoa. Sampai pada akhirnya, saudaraku, banyak teolog berkata bahwa kemenangan salib itu terjadi, diawali di Taman Getsemane. Ketika Tuhan berkata, kehendakmu yang jadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan lakukan adalah makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan inilah yang kita lakukan. Kita tidak bisa menghadapi virus ini karena begitu sangat kecil ukurannya. Bahkan dia nempel dimanapun kita tidak tahu, saudaraku. Oleh karena itu ada social distancing, saudaraku. Kita nggak tahu. Siapa yang kena juga kita nggak tahu. Tapi mari, di tengah-tengah situasi yang begitu menegangkan dan begitu takut, mari firman Tuhan berkata, makin sungguh-sungguh berdoa. Supaya kita juga mengalami sebuah kemenangan. Seperti Tuhan yang berkata di akhirnya, kehendakmu yang jadi. Yakobus 5 ayat 16, satu ayat yang sangat terkenal sekali berkata demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, kita tahu doa itu punya kuasa yang sangat besar. Tapi paling tidak ada 3 syarat yang utama. Di mana saudaraku doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Yang pertama dikatakan doa orang benar. Doa orang benar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang dimaksud dengan orang benar itu, saudaraku? Apa yang disebut dengan orang benar? Siapakah orang benar itu, saudaraku? Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Roma pasal 5 ayat 1. Dia berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, orang benar adalah orang-orang yang beriman. Beriman di sini dikatakan kita hidup damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu karena seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kita beriman kepadanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan hidupnya yang kekal, anaknya yang satu-satunya itu, supaya apa? Supaya setiap kita peroleh hidup yang kekal. Anak tunggal, anak satu-satunya dikaruniakan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita beriman kepadanya. Orang benar adalah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda melihat juga satu bangsa yaitu Yehuda. Mereka sedang mengalami hal yang sama, mereka ketakutan. 2 Tawarikh 20 ayat 1-2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang minum. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom. Menyerang tuanku, sekarang mereka di Haeseson Tamar, yaitu En-Gedi. Dan ini yang luar biasa. Yosafat diserang oleh sebuah gabungan 3 bangsa sekaligus. Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Tapi yang menarik adalah ketika dia ketakutan, Yosua mengambil keputusan yang benar dalam merespon rasa takutnya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang benar, dia percaya akan pertolongan Tuhan. Orang benar, dia percaya bahwa hidupnya sudah berubah karena Yesus telah mati bagi dia semuanya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan yakin didoakan. Ya. Jadi doa itu akan sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Dan bagaimana kita bisa berdoa dengan yakin, saudaraku? Yang pertama, keyakinan saudaraku muncul karena doa tersebut lahir daripada iman. Ya. Daripada iman. Seperti dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul pada diri pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita itu connect dengan firman Tuhan, maka disitulah lahir iman, saudaraku. Dan ketika kita punya iman, kita bisa dengan yakin berdoa. Tapi kalau kita tidak punya iman, saudaraku, doa kita hanyalah menjadi sebuah kata-kata puitis belaka yang mungkin begitu indah didengar oleh manusia, tetapi tidak mempunyai arti apa-apa. Yang kedua, saudaraku, keyakinan itu timbul karena tidak ada tuduhan di hati kita. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16a berkata bahwa untuk kita saling mengaku dosa kita. Saudaraku, kita tidak bisa yakin berdoa kalau dalam hati kita menuduh kita. Kamu masih ada sesuatu yang belum beres. Oh, kamu masih ada, kamu masih sakit hati. Kamu masih penuh dengan dendam. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa yakin karena bagaimana kita bisa yakin, saudaraku, kalau ada tuduhan dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, Yakobus pasal 5 ayat 16, saling mengaku dosamu. Minta ampun kepada Tuhan, selesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga kita dengan yakin, tidak ada dosa yang kita sembunyikan. Mungkin bisa tidak dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan sanggup untuk melihatnya. Saudara tahu, ada satu doa yang luar biasa dari Musa, Harun, dan Hur. Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 12, saudaraku. Kita tahu peristiwanya, di mana orang-orang Israel harus melawan orang-orang Amalek. Tetapi kita tahu bersama, Anda lihat, bahwa Musa, Harun, dan Hur bukan hanya bersepakat mereka berdoa, tapi mereka tahu bahwa apa yang mereka doakan ketika mereka mengangkat tangan Musa satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, tidak ada, saudaraku, dosa dalam hidup mereka. Mereka mau berkata, kami mau bersepakat dalam satu keyakinan. Dan kita lihat, ketika Musa angkat tongkatnya itu, maka lebih kuatlah orang-orang Israel. Sebuah keyakinan yang luar biasa. Tapi ketika tangan Musa lelah, maka lebih kuatlah orang-orang Amalek, saudaraku. Karena tangan Musa ada di bawah. Dan dua orang ini, Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Saudaraku, mereka yakin. Dan itulah yang terjadi, kemenangan besar terjadi atas Israel. Mari kita bersepakat, kita yakini bersama-sama. Kita doa walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama. Tapi percayalah dengan bersepakat bersama-sama. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Yang terakhir, saudaraku, ketekunan. Ketekunan. Kalau Anda membaca dalam Yakobus 5 ayat 17, saudaraku, maka itu memberikan sebuah contoh tentang seorang yang begitu tekun berdoa. Walaupun rasanya lama menantinya, yaitu Elia, saudaraku. Kita tahu, saudaraku, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Sampai 7 kali. Kali ke-7 pun, saudaraku, bukan hujan lebat, saudaraku, yang dia dapat. Kali ke-7 dia berdoa, yang dia dapat hanyalah awan sebesar telapak tangan. Tapi imannya, saudara, berkata, itu sudah cukup. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Walaupun itu sesuatu
yang kecil, sesuatu yang sederhana. Di tangan Allah itu menjadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Dan kita tahu bersama kisahnya, hujan yang tidak turun 3,5 tahun. Pada saat itu, ketika Elia lihat awan sebesar telapak tangan, dia berkata kepada Raja Ahab, kemasi dirimu, cepat pulang, karena aku sudah mendengar derau bunyi hujan. Wow, saudaraku, sebuah iman yang luar biasa. Tapi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus belajar tekun, sama seperti Elia menjadi tekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya biarlah kuasa doa yang tak terbatas itu menjadi bagian dan milik kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita nyembah Tuhan sebentar. Kita nyanyikan refrennya, ku percaya janjimu ya dan amin. Kita percaya apapun yang saudara doakan, khususnya menghadapi situasi pandemi daripada COVID-19 ini, situasi keuangan kita, ekonomi kita, bangsa kita, bahkan kesembuhan bagi banyak orang. Biar hati kita mempercayakannya kepada Tuhan, dan biar kita makin sungguh-sungguh berdoa di hari-hari yang sulit. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan, kami tahu kami dibenarkan bukan karena perbuatan kami. Kami dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Biar hari-hari ini kami sungguh-sungguh makin berdoa Tuhan. Biar Tuhan Kau turunkan belas kasihan-Mu, Kau turunkan kemurahan-Mu. Semuanya dipulihkan, amen. Semuanya disembuhkan, amen. Semuanya menjadi pulih kembali dan terjadi amen. Pertobatan, supaya orang mencari Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Semuanya Tuhan, semuanya dilindungi dengan kuasa-Mu saja. Semuanya Tuhan, dalam berkat perlindungan. Tuhan juga membukakan tetap tingkap-tingkap langit.
Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu turun atas semua anak-anak-Mu. Bahkan anak-anak kami dari yang paling muda sampai para senior kami semuanya diberkati dan dilindungi Tuhan. Semuanya ditolong Tuhan, semuanya mendapatkan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Kita akan akhiri bersama-sama dengan pengagungan kita. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita yakin dan percaya Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa akan terus menyertai dan memberkati kita bersama mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Bersama-sama katakan dengan segenap hatimu, El Shaddai. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami juga, pelayanan kami, semua apa yang kami kerjakan di dalam Engkau. Tuhan membuatnya berhasil, dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Kemanapun kami melangkah, siang ataupun malam, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas Engkau semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
adalah nafas hidup orang percaya. Itu sebabnya doa menjadi kebutuhan khusus bagi kita orang percaya. Karena hanya melalui doa kita dapat berbicara kepada Tuhan dan menceritakan segala keluh kesah kita kepadanya. Karena itu, jangan lelah untuk berdoa. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan mampu membalikkan keadaan. Kuasa Tuhan akan turun untuk mengubah segala sesuatu. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang, Minggu 5 April 2020. Dalam kebaktian online, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto. Dengan tema, Datanglah Raja Damai. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Berikut jemaat yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Maret. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.